Setelah Fadil memiliki seorang adik yang jaraknya hampir 5 tahun itu, pada awalnya memang agak sulit, karena bagaimanapun namanya anak-anak, adiknya itu memang belum begitu mengerti kayak mana kondisi abangnya, bagaimana cara menangani abangnya pada saat abangnya marah. Dan anak-anak pada umumnya pun masih memiliki, dan sebagaimana anak-anak pada umumnya, mereka sendiri punya rasa cemburu, punya rasa ingin diperhatikan, dimana pada saat itu kita menuntut anak kedua saya ini untuk justru dia memperhatikan abangnya. Tapi itu nggak mudah, karena untuk membentuk anak-anak yang masih kecil untuk bisa mengerti, memahami kondisi abangnya, itu butuh waktu dan kesabaran membentuknya. Tapi saya yakin kalau kita bisa menjelaskan kepada anak-anak tersebut, pasti mereka bisa menjadi pendamping, menjadi orang-orang yang bisa melindungi saudara-saudaranya yang berkebutuhan khusus. Rencana berikutnya perlu kita pikirkan adalah masalah ekonomi. Bagaimanapun kalau kita mengandalkan saudara-saudara mereka yang untuk mengurus anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, butuh dukungan ekonomi, karena kelak saudara-saudaranya pasti akan mempunyai keluarga sendiri, mereka harus mengurus keluarga sendiri. Tapi kalau kita udah punya rencana khusus masalah finansial untuk anak yang berkebutuhan khusus ini, mudah-mudahan nanti saudaranya bisa untuk membantu mengelola usaha atau jenis usaha yang bisa dikelola oleh saudaranya secara berkelompok sebagai penunjang finansial untuk saudara-saudara mereka yang berkebutuhan khusus. Itu adalah salah satu rencana yang betul-betul juga harus dipikirkan. Kalau bagi ayah bunda yang mungkin diberi kelebihan rezeki oleh Allah, bisa mewariskan harta yang cukup banyak untuk masa depan anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus, mungkin itu bisa lebih mudah. Tapi tidak semua orang ayah-ayah bunda yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini memiliki perekonomian yang cukup kuat. Untuk itu butuh dari awal untuk mempersiapkan perencanaan bagaimana kelaknya masalah perekonomian untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Saya pernah berpikir kalau saya punya modal, mungkin saya mau buat rumah kontrakan yang bisa dikontrakkan, di mana uang kontraknya itu bisa kelak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dari anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang mungkin kelaknya akan dikelola oleh saudara-saudaranya. Itu mungkin salah satu solusi, karena untuk rumah kontrak ini tidak terlalu banyak pengelolaan manajemen yang ribet. Pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya bakat mereka masing-masing. Saya pernah dulu melihat di sebuah pameran di salah satu sekolah terapi anak berkebutuhan khusus. Pada saat itu mereka melakukan pameran lukisan.
Saya melihat hasil lukisan dari anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat luar biasa, walaupun abstrak. Tapi kalau dibandingkan dengan pelukis-pelukis maestro lainnya itu mungkin nggak kalah gitu. Bahkan ada pada saat itu salah seorang bule sanggup rela memberi lukisan anak-anak berkebutuhan khusus sampai puluhan juta. Jadi jangan remehkan mereka, salurkan bakat-bakat mereka, karena ke depan itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bagaimana mereka bisa menjalankan hidup mereka. Tapi ya sekali lagi, semua itu butuh kesabaran, kerja keras. Bagaimana kita bisa membimbing mereka untuk bisa berkarya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Karena suatu kali pada saya bertanya tentang cita-cita Fadil, dia menjawab dia mau jadi programmer. Dan saya lihat kalau dari segi bakat dan minatnya memang ada arah ke sana. Dia paling suka dengan dunia IT. Baik dari segi handphone, komputer, laptop, dia malah lebih kuasain masalah-masalah IT daripada saya. Saya termasuk yang gaptek. Tapi kalau Fadil, dia udah jauh menguasain. Malah untuk handphone misalnya dia udah tahu semua fitur-fitur dari semua merek handphone yang ada. Saya udah pernah coba tanya ke Fadil di salah satu channel dia bisa menjelaskan apa kelebihan dari satu merek handphone. Suatu hari saya pernah mengalami permasalahan dengan akun email saya yang kebetulan pada saat itu saya lupa dengan passwordnya. Begitu saya serahkan masalah itu ke Fadil, dengan sangat cepat dia bisa menyelesaikan dan mengembalikan akun email saya tersebut. Sampai saya pun tidak bisa mengikuti bagaimana cara dia menyelesaikannya. Dari situ saya bisa melihat bahwa minatnya untuk ke IT ini sangat besar. Makanya sampai saya belikan laptop untuk dia, dan dia sangat senang. Mungkin ini salah satu solusi juga untuk kedepannya Fadil. Tapi mungkin harus butuh pembimbing yang bisa mengarahkannya di dunia IT ini. Ya mudah-mudahan saya pribadi saya akan berusaha untuk mencari mentor lah untuk Fadil, untuk membimbing dia di dunia IT. Minimal mungkin kalau dia bisa belajar program. Karena kalau menurut saya programmer ini tidak terlalu banyak butuh komunikasi dengan masyarakat umum. Dia bisa bekerja sendirian di rumah tanpa harus komunikasi. Hanya tugasnya untuk membuat sebuah program. Tapi sesekali ayah bunda harus pertanyakan itu kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Karena mungkin salah satu jawaban mereka itu adalah salah jawaban yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena pada umumnya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya minat dan bakat. Kalau kita tepat mengarahkannya, mungkin itu bisa jadi solusi juga untuk masa depan mereka.